Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawedi, ketemu lagi dengan saya Haris Colex di Mencekam, menceritakan email kamu. Ini adalah kisah yang terjadi puluhan tahun yang lalu ya. Menurut saya ini kejadiannya di luar batas pikiran manusia sih. Dan waktu itu sekitar tahun 98 kalau nggak salah ya. Atau mungkin tahun 97. Ya saya lupa ingat lah tepatnya kapan. Yang pasti waktu itu saya masih SMP. Cerita ini bermula dari kematian Ce Elin, anak saudara sepupu bapak. Usia Ce Elin dan bapak nggak begitu jauh ya. Saya memanggil Ce Elin dengan sebutan Ece. Saya tinggal di sebuah kampung di pinggiran kota kecil selatan Jawa Barat. Tataran Sunda, gitulah ya kata orang-orang nyebutnya. Sebuah dusun yang diapit oleh pesawahan, di mana rumah penduduk masih sedikit, gak lebih dari 50 kakak. Rumah orang tua saya sendiri berada di depan jalan kampung ya. Dan sesekali tukang ojek lewat mengantar penumpang karena warga di sana rata-rata belum mempunyai motor. Suasana perkampungan relatif sepi ya. Terlebih saat malam tiba. Selepas maghrib, tirai jendela tuh pasti ditutup tuh. Anak-anak serta para ibu biasanya mengaji Al-Quran sampai datang waktu Isya. Saya punya 2 orang teman, sebut aja ya namanya Yudi dan Dadang. Rumahnya itu berada di ujung kampung. Rumah mereka terletak persis di samping tanah pemakaman keluarga besar Eyang. Dan sudah bisa dipastikan, almarhumah Ece pun jasadnya dikebumikan di sana. Saat saya pulang dari sekolah, saya lihat ibunya Yudi lagi ngobrol tuh sama ibu ya di ruang dapur. Obrolan mereka menarik perhatian saya. Ibunya Yudi bercerita kalau keluarganya mengalami hal yang aneh tadi malam. Ada suara perempuan menangis di depan rumahnya, di bawah rumpun bunga sri rejeki yang tumbuh di tanjakan jalan setapak yang membatasi rumah Yudi dan Dadang. Ibunya Yudi mengira Dadang yang menangis. Tapi setelah ketemu dengan ibunya Dadang dan menanyakan kenapa semalam Dadang nangis, Ibu Yudi justru merasa bingung. Karena ibunya Dadang membantah. Justru dia sendiri mengira kalau Yudilah yang menangis. Saya terus menyimak pembicaraan Ibu Yudi di balik pintu ya. Dalam hati saya bertanya-tanya, kalau bukan Yudi dan Dadang yang menangis, lalu suara siapa? Ibunya Yudi terus bercerita tuh. Katanya tangisan itu kembali terdengar di malam-malam berikutnya. Di tempat yang sama. Keluarga Yudi dan Dadang hanya bisa berdoa. Sebab mereka sudah tahu kalau tangisan itu bukan berasal dari bangsa manusia, melainkan dari makhluk tak kasat mata. Besoknya, gua saya yang rumahnya nggak jauh dari rumah kami ya, ngomong kalau semalam mendengar suara perempuan nangis dan memanggil sebuah nama. Suara yang gak asing di telinga gua. Ya, suara Ece. Aila, Aila. Mendengar penuturan Uwa, kami sekeluarga jadi takut. Bagaimana enggak? Ece sangat dekat dengan keluarga kami. Terlebih dengan ibu. Selain karena rumah kami yang bersebelahan ya, ibu juga ringan tangan, selalu ngebantu Ece ya. Semasa hidup, Ece biasa menerima pesanan kue pengantin dari warga sekitar yang mengadakan hajatan. Ece nggak punya karyawan, jadi di saat keteteran, ibu pasti akan dimintai bantuannya. Selain itu, Ece juga aktif di bidang keagamaan.
yakni sebagai guru ngaji anak-anak dan ketua pengajian ibu-ibu. Karakter Ece yang tegas membuat beliau disegani banyak orang, apalagi keluarganya termasuk dari kalangan berada. Ya, itu ya sedikit gambaran tentang sosok Ece Elin. Kami bersyukur sampai hari kelima meninggalnya Ece nggak diganggu oleh suara-suara aneh ya, kayak yang dialami para tetangga gitu. Tapi nggak dengan malam itu. Sekitar pukul 8 saat saya sudah lagi tiduran lah ya di tempat tidur, sayup-sayup terdengar suara lolongan anjing. Dalam hati, bukan anjing, tapi lolongan serigala. Tapi tunggu, di kampung saya kan gak ada hutan. Lagi pula seumur-umur baru kali ini ada lolongan serigala. Wah, habis itu perasaan saya langsung gak karuan tuh. Wah, deg-degan ya, jantung tuh berdegup kenceng banget. Rasanya pengen banget tuh pindah ke kamar kakak ya, atau ke kamar ibu lah. Tapi tubuh ini rasanya gak ada tenaga gitu. Lalu tiba-tiba saya merasakan ada semilir angin berhembus gitu. Hembusannya membuat tengkuk merinding. Dalam hati ya, apalagi ini? Ya Allah, tolong. Aduh, jangan biarin makhluk ini ganggu. Ya gitulah kurang lebih doa saya di tengah rasa takut pada malam itu ya. Angin kembali berhembus disertai lolongan serigala yang kembali terdengar. Rasa takut ini semakin besar gitu ya. Jadi sekuat tenaga saya bangun dan keluar dari kamar, lari ke kamar ibu gitu. Dan ternyata kakak saya udah ada di sana gitu. Sedangkan bapak tidur di ruang tengah. Saya tidur di antara kakak dan ibu. Ibu waktu itu masih belum tidur ya. Tapi gak banyak ngomong, ya nyuruh saya supaya cepet tidur gitu. Dan kakak waktu itu udah pules. Saya langsung nutup wajah saya dengan bantal, mulut gak berhenti-henti berdoa gitu. Sampai ngantuk tiba lah pokoknya. Malam itu saya terbangun oleh suara pintu dapur yang ditutup dengan sangat kencang. Ya, seperti dibanting. Dan malam itu hawa dingin tuh rasanya menusuk kulit. Suasananya hening, sunyi, mencekam pokoknya. Bahkan binatang malam yang biasanya rame kayak jangkrik, katak, pada malam itu gak kedengeran sama sekali. Saya lihat jarum jam di dinding ya. Ternyata pukul 2 dini hari. Suasana yang sunyi senyap membuat rasa takut kembali menyerang. Selarut ini siapa yang nutup pintu sampai dibanting kayak gitu? Dalam hati. Terus saya melirik ke ibu ya. Dan kakak yang lagi tertidur lelap. Mereka kayaknya gak ngedenger bandingan pintu dapur tadi. Lalu saya membalikan badan, tidur dengan posisi tengkurap sambil terus membaca ayat kursi dan surat-surat pendek lainnya. Keesokan harinya, tetangga sekitar rumah saling bercerita tuh tentang kejadian semalam. Dan tanpa diduga, ternyata kakak dan ibu juga mendengar suara pintu dapur yang dibanting. Saya sedikit kesal ya, karena kenapa kakak sama ibu gak bangun gitu. Malah seolah-olah tidur gitu kan. Bahkan kakak mendengar tangisan dan mendengar suara yang memanggil nama Ayla. Ya beruntung lah ya saya gak ngedenger suara itu. Tapi lain hal nih dengan ibu. Beliau memutuskan untuk mengecek pintu dapur yang kerap tertutup dan terbuka sendiri. Waktu saya udah tidur pules tuh.
Ibu ngecek dari mana angin yang menghempas pintu dapur itu. Setelah beliau masuk ke dapur, ibu dikejutkan oleh sesosok yang kalau dilihat dari bajunya itu adalah baju yang sering dipakai oleh Ece. Daster corak batik berwarna coklat. Sosok itu menunduk seperti sedang mencuci piring di wastafel dengan keran air yang menyala. Ibu yang pada malam itu sebenarnya gemetar ya, tapi begitu penasaran siapa sebenarnya orang ini gitu, ibu mendekat tuh. Dan setelah agak dekat, ibu shock setengah mati ketika sosok yang dilihatnya itu bukan sedang menunduk, namun memang tanpa kepala. Dan apa yang dicucinya adalah kepala yang bersimbah darah. Saat itu ibu langsung beristighfar ya, kemudian lari menutup pintu dapur dan kembali ke kasur untuk berusaha tidur ya, sambil membaca ayat-ayat yang beliau hafal gitu. Hingga hari ke-7 ya, sosok yang menyerupai Ece masih terus menghantui. Rasanya saya pengen banget keluar ya dari kampung ini gitu. Bagi saya siang itu rasanya cepet banget ya, dan pas malam jadi lambat gitu ya, kayak lama banget. Dan banyaknya warga yang mendengar tangisan tengah malam serta suara yang memanggil nama Ayla itu menyebabkan munculnya rumor bahwa arwah Ece menjadi gentayangan dikarenakan almarhumah belum ikhlas dan merasa berat hati meninggalkan anak bungsunya. Rumor ini menyebar sampai terdengar oleh pemilik pesantren di kampung sebelah. Dan pada akhirnya Mak Haji, istri Pak Kiai, turun tangan. Beliau sholat malam, bermunajat, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dan jalan keluar ya dari permasalahan yang dialami warga. Dan siang itu saya nguping tuh obrolan ibu sama bapak ya. Ibu bilang kalau Mak Haji udah datang ke suaminya Ece dan Mak Ici. Mak Ici itu ibunya Ece ya, ibunya Ece Elin, untuk memberikan jalan keluar supaya jin korin yang menyerupai Ece nggak ganggu lagi. Dan jin korin itu kan jin yang ikut sama manusia sejak lahir ya sampai orang tersebut meninggal dunia ya. Jadi makanya jin ini kan tahu segala kebiasaan gitu kan, dan bisa banget gitu menjelma menyerupai orang yang diikutinya gitu, karena tahu banget kebiasaannya seperti apa gitu. Namun kebanyakan warga menganggap hantu itu adalah arwah Ece gitu. Padahal sejatinya kan ya, orang yang sudah meninggal dunia, arwah atau ruhnya nggak akan kembali ke dunia gitu. Mak Haji dapat petunjuk dari Allah lewat mimpi setelah beberapa kali sholat istikharah ya. Dan Allah menjawab doa Mak Haji ya. Mak Haji bilang kalau Ece datang dalam mimpinya. Mak Haji menyarankan agar Mak Ici mendamaikan anak-anak Ece yang tengah berselisih. Mak Ici memahami apa yang dibicarakan oleh Mak Haji ya. Mak Ici menyadari dan tahu betul kalau cucu-cucunya yang kesemuanya laki-laki itu sering bertengkar dan gak rukun sama sekali. Bahkan salah satu penyebab Ece sakit stroke sebelum meninggal adalah salah satu dari cucu-cucunya tersebut. Tekanan batin Ece terlalu berat sehingga darah tingginya naik dan berakibat fatal. Ece jatuh sakit sampai stroke. Lebih mirisnya lagi, di antara anak Ece ada yang suka mabuk-mabukan gitu. Ada juga yang tabiatnya buruk, ke tetangga gitu, kerap berbuat onar. Kondisi anak-anaknya ini kontras dengan peran Ece sebagai tokoh masyarakat yang paham betul agama gitu. Hanya Ayla yang terbilang anak yang baik. Ayla anak perempuan satu-satunya gitu. Berkat bantuan Mak Haji,
anak-anak Ece pun bisa berdamai gitu. Para pemuda setempat juga inisiatif buat begadang tiap malam gitu. Nyalain api unggun dan main gitar sampai menjelang subuh gitu. Akhirnya jin korin yang menyerupai Ece sudah nggak ganggu lagi. Nah, jadi kami bisa melewati malam dengan tenang akhirnya ya. Para warga terus mendoakan supaya arwah Ece tenang di sisi Allah. Dan di hari ke-40 meninggalnya, keluarga besar Mak Ici bersama warga sekitar hingga warga kampung sebelah mengadakan tahlilan, mendoakan arwah Ece secara bersama-sama. Pak Kiai juga mengatakan ada hikmah dari peristiwa ini. Janganlah berselisih dengan saudara sendiri. Hiduplah rukun dan saling mengasihi. Jadi anak yang soleh dan selalu mendoakan kepada orang tua. Apalagi jika orang tua kita sudah tiada. Baik, itu dia mencekam kali ini. Semoga bisa menghibur. Dan yang pasti jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya buat yang belum subscribe ya. Saya Haris Colex pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.